Untuk meneruskan acara kita akan dipersembahkan dengan kesaksian daripada Majelis Gereja, kesaksian tentang pujian Natal. Majelis mempersilakan. Sekarang kita persilakan pembacaan ayat, bukan hafalan ayat, tapi pembacaan ayat untuk berbagai bangsa. Dipersilakan. Yesaya 7 ayat. 因此走
报必有同意，怀孕成子，给你的名字叫伊玛努尔。Shalom. Saya baca Mazmur 72 ayat 11. 诗篇72章11节，主王都要叩拜他，万国都要侍奉他。Selamat pagi. Matius 1 pasal ayat 1 takut sedang. Sorry. Matius 1 nanti membanggakan. Matius 1 ayat 22 sampai 23. Semua utai terjadi kena ngamat ke Yakub te udah disebut Tuhan berseruan ke sikut Nabi. Sikut darah bungas dekat batu bisi, lalu ngada ke anak lelaki sikut, lalu ia dekat di rumah Emmanuel, artinya Allah Ta'ala ngapitai. Matius iso ayat 2 nohokot om iso. Maksudnya Matius 1 ayat 21. O susunod ay Maria om kusay o tanak daw. O pengaranan no kopio ay tanak diri dot ay Yesus. Tu iyang no pokoy do ditulun daw do mantan idusa diolo ka. Tejo perenggayan. Oh iya. Matius G alam 20. Alam buo Lalau tay umat tay iha alam Baji te dahin umat Tuhan alam tay alam Yusuf anak daw iha anak anak nehawan na Maria teji iha alam an naawan dengan na niya. Okay, kopi bosian do tadak Christmas kemudian sudah sabiabe. Okay, kita susubon di Jesus Kristus. Matius iso ayat podong bahu. Susuzon kita susubon di Jesus Kristus. Di pongaboy di si Maria di Tina Kristus, miampai di Joseph. Mantat kuasa di Espiritu Tobitua minongkong kizan zosido do aupo no kopi sesavo Tuhan. Bahasa menurut Apolon Lukas 2 ayat 6 atau 10. Singau nilo matong da Bethlehem matong masana Maria ang kagoy. Ayon ang kagoy doon anak Pusay, anak Huna. Gili yon na malabin dia da labin, gili no panikuli luang no tabaw sebab kano itakon kolongan dilo. Dalam selamat pagi, saya akan baca Lukas 2:45, Luke chapter 2 verse 4 and 5. So Joseph and his wife Mary left Nazareth, a village in Galilee, and journeyed to their hometown in Judea, to the village of Bethlehem, King David's ancient home.
They were required to register there since they were both direct descendants of David. Mary was pregnant and nearly ready to give birth. Thank you. Lukas pasal 1 ayat yang ke-35. Ini bahasa Melayu. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Balandaya dua dengan anak Tuhan Yesus rantau. Jadi kepala malaikatnya. Oh Maria, alat ngalor. Ngajak iko pangan ngalap katur nan Allah. Iko biak nang anak aja anak dalai. Ito iko nganak Yesus. Halo, bacaan dalam bahasa Kenyasebo, Zakaria PA ayat PA. Nekuk ngan muat-muat, hai danak Sion. Nekuk ngan muat-muat, hai danak Yerusalem. Macan laja marem tuwe nganku, ya an lan dia kimet ngan adat, ia tuai ngan jauca ledai tatung danak. Terima kasih. Kapak Mahabharatan dan mata di buku Yohanes bab 3 ayat 16. Tu agayo kopio tupus kido hingan kumapu pembangunan. Pinatahak daw itanak daw no isisono. Boy na isay no po iyo tumayan daw nga kan kopasyon sa gigisono. Demikian na pembacaan ayat Natal berbagai bahasa. Terima kasih. Baiklah, kita terus acara kita ini masuk dalam ibadah raya kita dengan persembahan tim pujian penyembahan daripada Majelis Gereja yang dipimpin oleh Penuntut Jopri George. Kami akan meninggikan bukan nama-Mu ya Tuhan. Dan ini mengingatkan kembali ya Tuhan 2000 tahun yang telah lalu kelahiran-Mu Yesus ke dunia ini Tuhan, di mana para malaikat surga bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersama. Mari kita berfokuskan hati pikiran kita hanya bagi Dia. Hanya kepada Yesus Tuhan yang kita tinggikan, yang kita agungkan, yang kita muliakan. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Tenang sebentar. Mari kita pejamkan mata kita.
Kita mengingat kembali 2000 tahun yang lalu. Hari Yesus. Kita selami, kita alami akan kelahiran Yesus. Pada hari ini kita bersama berkumpul bersama di ruangan ini karena kita rindu, karena kita haus mau menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kita hari ini. Haleluya Yesus. Kami ingin memuliakan nama-Nya Tuhan. Jesus. Mari kita katakan sesuatu bagi Tuhan. Selamat hari jadi ya Yesus. Selamat tahun baru Yesus. Amin.
sembah maha tinggi. Kemuliaan bagimu, Tuhan kemuliaan bagi
Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Engkau melihat dalam setiap hati pribadi kami ya Bapak. Kami tahu Tuhan Engkau mencurahkan roh sukacita Bapak setiap hati pribadi. Tuhan Yesus. Sukacita yang bersurga Bapa yang dalam hati kami Bapa. Itu membuatkan kami Tuhan senantiasa mensyukuri kebaikan-Mu ya Bapa. Thank you Lord Jesus. Engkau Tuhan kami ajar. Engkau melakukan perkara yang besar dalam setiap kehidupan kami Yesus. Percaya Tuhan berkat-Mu yang terus mengalir Tuhan. Bukan hanya berkat jasmani Tuhan, tapi juga berkat rohani Bapa yang membangun iman kami Yesus. Yang terus bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Dan seluruh jemaat putra bersama kami menaikkan pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus. Sama-sama kita katakan haleluya.
silakan duduk-duduk. Bentar ya. Kalau kamu lihat di depan sini ada 2 kotak hadiah. Baik, sekarang kita mau beri kesempatan kepada Pastor Danius untuk tampil ke depan. Kita bagi peluang dia memilih. Dia mau pilih yang mana? Pilih satu saja. Pilihlah Pastor mana satu. Pastor pilih yang kecil. Nah, mungkin boleh bertanya Pastor sebentar. Kenapa Pastor pilih yang ini? Oke, saya lihat cara bungkus dia oke, cantik, dan memang warna kegemaran saya, merun dan merah. Tapi hari ini saya pakai hijau, ada berapa? Dan memang cute lah nih kotak ini. Saya tidak tahu apa isi dia, nanti kita tahu. Mungkin Pastor boleh buka apa hadiah yang apa. Nanti kita bagi peluang berdua untuk Pastor buka. Ini dulu hadiahnya untuk Pastor, tetapi dia ini pilihan yang pertama, ini pilihan yang kedua. Oke? Pastor buka dulu apa dia punya hadiah. Ini gagaran kedua, tadi ada gagaran pertama, gagaran kedua. Nah, udah, dan saya harap sesuai dengan cita rasa, Pastor. Okay. Kita mau tahu juga apa isi yang besar ini kan? Yang kecil sudah kita tahu. Ya, mungkin Pastor boleh buka lagi yang besarnya. Apa isinya? Maggie cepat dimasak, sedap dimakan. Oke, makasih Pastor. Dua-dua hadiah ini untuk Pastor. Satu yang kecil, hadiahnya kemeja, yang ini Maggie. Kita boleh menilai mana hadiah yang kira ada nilai, ada value, mana yang boleh digunakan untuk jangka masa panjang. Ini kalau satu keluarga ini selesai tidak lama, ya. Baik, nanti Pastor akan ceritakan. Saya ingin membawa kita untuk melihat dari Matius 2 ayat 11 yang berkata begini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ada frasa yang saya ingin tegaskan, yang saya ingin quote di sini, mempersembahkan persembahan. Orang Majus datang bertemu ataupun menjenguk Yesus yang dilahirkan, mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Suatu pengorbanan yang sangat besar yang Allah telah lakukan kepada kita. Dia bukan memberi emas, dia bukan memberi kemenyan dan mur, tetapi dia memberikan anak tunggalnya, nyawa anak kesayangannya untuk menyelamatkan kita. Pertanyaan yang kita boleh jawab dalam hati kita masing-masing. Apakah persembahan yang kita memberikan kepada Tuhan sebagai respon anugerah terbesar, hadiah terbesar yang diberikan Allah kepada kita? Saya mau ajak kita untuk berdiri bersama. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kasih yang terindah,
hati yang mulia hanya kita temukan di dalam Yesus. Dalam hidupku, pelarianmu yang selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Hadiah terbesar, Hadiah terbesar dalam hidupku, kelahiranmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. mari sama-sama katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, Hati yang mulia, hati yang mulia, hanya kita temukan di dalam Yesus. hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hati kita semua. Pujian dari hatiku Selalu akan selalu
kami dapat memuji, menyembah Tuhan, dan kami dapat menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur ya Bapa karena Engkau melawat kami. Dan Tuhan, kami berdoa supaya setiap jiwa yang sudah datang pada hari ini di ruangan ini ya Tuhan, mereka tidak akan keluar dengan sia-sia, tetapi mereka mendapat sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan mereka, yang daripada Allah sendiri ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga sebentar nanti Tuhan, firman-Mu akan diberitakan. Bapa di surga, biar firman ini menempati hati kami ya Tuhan, menempati seluruh hidup kami, supaya firman-Mu ini ya Bapa akan menjadi guide dalam kehidupan kami selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur serta mendedikasikan seluruh ruang waktu ini. Haleluya. Semua anak Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Haleluya. Oke, silakan duduk. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam pelayanan. Shalom. 15 orang saja dapat. Shalom. Jangan dulu kamu tidur. Ini masih awal ini, baru jam 12. Baik. Terima kasih kepada semua tim pelayanan majelis gereja yang cukup hebat, cukup mantap. Tidak kalah mantapnya dengan PKK, Sekolah Minggu Wirawanita, Sekolah Minggu Pemuda-Pemudi maksud saya. Mereka juga mantap-mantap belaka, dan pastinya itu adalah anugerah Tuhan, karunia yang Tuhan berikan kepada mereka dan kepada kita semua. Jadi saudara dikasih Tuhan, pada tengah hari sudah ngamam tengah hari. Jadi ngamam selesai khutbah ini, kita akan sama-sama menikmati apa yang perlu dinikmati. Baik, saya langsung kepada pembacaan yang sudah kita tetapkan di sini. Saya mengambil dari ayat yang Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10, pembacaan kita malam semalam dan juga pagi kemarin dan juga malam semalam. Dikatakan di sana, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bila kita baca ulang pembacaan ini, kita akan temukan dari sekian kesekian kali kita membaca, kita pasti akan temukan juga hal-hal yang baru dalam pembacaan. Hal-hal yang baru, karena apa? Karena iman bekerja. Tetapi orang yang hanya membaca begitu saja tanpa iman dia bekerja, dia tidak akan temukan ini. Jadi saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca dia ulang-ulang pun kita akan temukan hal-hal yang baru yang Tuhan singkapkan, yang Roh Kudus singkapkan untuk kita setelah kita membaca. Nah saudara dikasih Tuhan, seperti mana yang telah diucapkan oleh pengurusi tadi bahwa hadiah yang terbesar, dan ini dia punya penggulung. Hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita adalah kehidupan yang kekal. Hidup yang kekal yang tidak akan dapat diberikan oleh dunia ini, bahkan oleh kuasa-kuasa dalam dunia ini, dalam alam semesta ini pun tidak akan dapat memberikan hidup yang kekal. Tidak akan pernah dapat memberikan hidup yang kekal, walau secanggih manapun ciptaan manusia atau ciptaan apa saja pun tidak akan dapat, tidak akan mampu, dan tidak akan pernah dapat memberikan hidup yang kekal. Hanya kematian yang kekal dan hidup yang kekal. Kematian yang kekal itu pun itu Tuhan yang buat, bukan manusia biasa, bukan setan. Setan pun akan dilemparkan ke dalam kematian yang kekal. Iblis juga semua dilemparkan ke dalam api neraka, dan di sanalah terdapat ratap tangis dan kertak gigi, kata firman Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, itulah sebabnya iblis berusaha untuk membawa seramai mungkin orang-orang yang ada dalam dunia ini yang masih hidup. Dia pengaruhi, dia mencobai, sehingga Tuhan Yesus sendiri pun dia cobai.
Ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam, iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Dia cobai dengan yang pertama pencobaan yang dia berikan adalah tentang makanan. Saya tahu kamu lapar, dia katakan. Dan kita semua hari ini sedang lapar kan? Saya tahu kamu lapar, tapi jangan terpengaruh dengan terpedaya dengan bau-bau harum yang akan datang kepada kita. Firman Tuhan itu. Iblis berdaya Tuhan Yesus, dia katakan, saya tahu kamu lapar, kamu boleh jadikan batu ini jadi makanan, jadi roti. Tapi Tuhan Yesus katakan tidak. Dia bawa lagi, dia memperdaya Tuhan Yesus dengan kedudukan, memperdaya Tuhan Yesus dengan keberadaan. Tapi Tuhan Yesus katakan dia patahkan semua cara iblis untuk memperdayakan dia. Itulah cara kita sebenarnya. Sepatutnya itulah cara kita untuk mematahkan segala tipu daya iblis ataupun hasutan-hasutan iblis yang datang kepada kita, sehingga kita akan mendapat kehidupan yang kekal. Nah, kalau kita tidak mematahkan siasat iblis atau cara iblis untuk menyesatkan kita akan sama-sama dengan iblis dilemparkan ke dalam api neraka. Karena kita dihukum. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam pembacaan kita sebentar tadi, aku datang supaya mereka ini kita adalah orang-orang yang telah membukakan pintu hati. Mereka yang dimaksudkan adalah orang-orang yang membukakan pintu hati untuk Tuhan Yesus masuk, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya perlu tegaskan pada hari ini bahwa untuk pengakuan Kristen saja itu tidak akan membuatkan kamu selamat. Tidak akan menyelamatkan kamu. Pengakuan kamu untuk menjadi orang Kristen itu, di luar sana lagi ramai orang Kristen yang lebih baik, yang mengaku bahwa mereka adalah orang Kristen, tetapi belum tentu selamat. Belum tentu mereka memperoleh kehidupan yang kekal. Dikatakan dalam Yohanes 3:16 itu sebenarnya itu memiliki ataupun mempunyai satu arti yang sungguh-sungguh, bahwa setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima maksud dia membukakan pintu hati, membiarkan Tuhan Yesus memerintah, membiarkan Tuhan Yesus membawa hidup kita, mengubah hidup kita, mengubah haluan hidup kita, membawa kita kepada kebenaran, membiarkan Tuhan Yesus memberikan makanan-makanan yang terbaik, yaitu firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu menguasai hati hidup kita. Itulah orang yang akan mendapat kehidupan yang kekal. Kalau kita setakat mengaku bahwa kita adalah orang Kristen, lahir dalam keluarga Kristen, belum tentu kamu selamat, belum tentu kita selamat. Tetapi hal ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, dia katakan supaya mereka ini adalah kita, orang-orang yang membukakan pintu hatinya. Jadi pada hari ini saya membawa kita untuk membukakan seluruh pintu hati kita, membukakan seluruh kehidupan kita untuk dikuasai oleh kasih Tuhan. Membukakan seluruh pintu hati kita untuk menerima hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kehidupan yang kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, ikut Tuhan itu tidak main-main. Ikut Tuhan itu tidak, kata orang, bukan flip-flop, bukan iya, tidak. Tetapi ikut Tuhan itu iya. Itulah perkataan, saya mau ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan itu bukan main-main. Kalau mau jadi orang Kristen itu bukan main-main. Kenapa saya katakan bukan main-main? Karena nanti, ini menurut andaian saya, karena nanti apabila kita sudah berada, bukan andaian saya semata-mata, tetapi firman Tuhan juga mengatakan begitu. Tuhan Yesus memberikan analogi tentang orang kaya dan Lazarus. Ketika orang kaya ini meninggal, dia terus masuk ke dalam suatu tempat yang tidak selesai. Manakala Lazarus yang selama dia hidup, dia hanya makan dari remah-remah orang-orang yang makan di kedai-kedai makan. Ketika Lazarus
sudah juga meninggal, dia terus ke pangkuan Abraham. Dan ini analogi yang Tuhan berikan. Lalu orang kaya ini sangat-sangat kepanasan. Dia katakan, "Bapa, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya dan letakkan di ujung lidahku, karena di tempat ini sangat panas," dia katakan. Tapi dia katakan ada jurang yang memisahkan kita. Dia tidak dapat berbuat begitu dan dia tidak akan pernah buat begitu. Lalu orang kaya ini mengatakan, "Suruhlah saudara-saudaraku, suruhlah salah satu daripada orang suruhan ataupun suruhlah orang lain untuk memberitakan kepada saudara-saudaraku di sana supaya mereka supaya saudara-saudaraku juga mendapat keselamatan," dia katakan. Tapi firman Tuhan katakan bahwa mereka ada orang-orang di sana, ada pelayan-pelayan di sana yang boleh memberitahukan kepada mereka. Yang membuatkan saya teringat hal ini adalah saya mengingat akan kekerasan hati manusia. Sekalipun mungkin ada orang yang datang, orang-orang yang dibangkitkan daripada kematian, datang kepada mereka, tetapi mereka tidak akan percaya kalau mereka tidak buka pintu hati mereka. Nah, begitu juga dengan kita pada hari ini. Mau keselamatan, mau hidup keselamatan kekal, terima Tuhan Yesus, buka pintu hatimu selebar-lebarnya, karena Tuhan Yesus sedang memberikan, kita sedang berada dalam anugerah pada saat ini. Anugerah yang tidak akan berulang lagi. Tahun depan mungkin kita tidak akan dapat lagi bersama-sama menikmati anugerah ini. Mungkin saya tidak mau bernubuat, tetapi mungkin ada di antara kita yang akan duduk ataupun tidak boleh berjalan dan sebagainya. Anugerah itu hanya sekali. Maka dengan itu saudara yang dikasih Tuhan, jangan bilang saya ini masih sehat, jangan bilang saya ini masih kuat, saya ini masih muda dan sebagainya. Karena waktu Tuhan itu kita tidak tahu bila waktu Tuhan untuk kita. Ini bukan kecaman ataupun bukan menakut-nakutkan, tetapi itulah kenyataan firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Aku datang supaya mereka," sekali lagi saya mau ulangi bahwa mereka yang dimaksudkan ini adalah kita yang membukakan pintu hati, dan mereka mempunyai hidup. Mereka akan mempunyai hidup, mereka akan mempunyai kehidupan yang kekal yang dimaksudkan oleh Tuhan. Dan selain daripada kehidupan yang kekal di bumi ini, sudah diceritakan dalam sesi yang kedua pagi kemarin, bahwa bukan saja kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan kepada kita sementara kita berjalan bergerak di muka bumi ini, Tuhan juga telah menyediakan berkat-berkat yang luar biasa buat kita. Apabila kita berjalan di dalam Tuhan, apabila kita berjalan bersama-sama di dalam perjalanan yang dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh firman Tuhan, maka kita akan merasakan berkat. Kalau saya tidak mengalami hal-hal sedemikian, saya tidak akan berkata-kata seperti ini pada hari ini. Kalau saya tidak mengalami pemberkatan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan kalau saya tidak pernah melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan saya orang yang akan menolak mentah-mentah apa yang saya ajarkan pada hari ini. Tapi karena saya mengalami betapa besarnya kasih Tuhan buat saya mengalami betapa luar biasanya Tuhan itu dalam kehidupan saya. Hari lepas hari berkat itu mengejar. Hari lepas hari berkat itu berdatangan. Macam hari ini juga saya dapat Maggi. Bukan berkat. Bukan Maggi saja, yang ini pun penetua bilang saya punya. Jadi menurut konsep yang saya terangkan semalam itu, hadiah itu tidak boleh ditarik balik. Jadi ini milik saya lain, kecuali di meja lah. Jadi saudara kasih Tuhan, ingat baik-baik. Tuhan sudah katakan
Aku datang supaya mereka, saya dan saudara, memiliki kehidupan, mempunyai kehidupan, yaitu hidup yang kekal dan hidup yang diberkati di muka bumi ini. Untuk pengetahuan semua jemaat Tuhan, pengetahuan semua jemaat Tuhan yang ada di ruangan ini, Anda adalah saudara-saudara, Anda adalah anak-anak kami, Anda adalah abang dan kakak kami, ibu dan bapak kami. Kami seringkali menangis bukan karena sedih, tetapi menangis karena kami mengingatkan kalian dan kami doakan kalian. Bukan kami ingat kamu sedang dalam kekurangan, tetapi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar anak-anak kami berjaya, diberkati senantiasa dalam pekerjaan, diberkati dalam segala usaha. Kalau saya berdoa, saya akan sebut semua. Diberkati dalam segala pekerjaan, diberkati dalam segala usaha, perniagaan, bahkan binatang-binatang ternakan yang kamu ternak pun kami doakan supaya apa yang kamu pelihara itu semua baik-baik, semua sehat, ya kan? Jangan saja kamu piara naga lah, kalau piara babi ya, dan itu diberkati. Nah, saya akan sebutin. Kalau saya berdoa, saya sebut itu. Hanya saja penentuan-penentuan saya akan sebut. Kita juga sebut tentang kesehatan dan sebagainya. Itu harapan kita, dan kita sangat yakin bahwa Tuhan sudah memberikan semuanya itu untuk orang-orang yang membuka ataupun terbuka dengan Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam ayat yang seterusnya ini ataupun dalam ayat yang ke-10 ini dikatakan supaya mereka mempunyai hidup, yaitu hidup yang kekal, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow, ini luar biasa. Tetapi jangan kita hanya terpaku ataupun jangan kita terpaut dengan perkataan kelimpahan ini. Kelimpahan yang dimaksudkan ini ada arti lain juga, ataupun ada pengertian lain, yaitu orang yang hidup di dalam Kristus, orang yang sudah menerima hadiah terbesar, yaitu kehidupan kekal, kehidupan yang diberkati dalam dunia ini. Dia akan berlimpah. Yang pertama-tama melimpah dalam kehidupan dia adalah ucapan syukur, mengucap syukur dalam segala hal. Dia akan ingat karena dia itu diberkati. Saya diberkati oleh Tuhan. Yahweh Jireh yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan saya itu telah memberkati saya. Jadi dia ungkapkan ucapan syukur. Ucapan syukur itu juga tidak hanya di bibir, di mulut, tetapi ucapan syukur itu akan terekspresi dengan keadaan tubuh atau wajahnya, juga terekspresi ketika dia mulai selempoket dia dan memberi persembahan yang terbaik. Dan begitu juga dengan yang lain-lain. Nah, saudara yang kasih Tuhan, saya ada penemuan terbaru yang baru saja saya dapat. Ini kalau seni mendengar itu saya sudah ajar di mana-mana, dan itu penemuan saya. Saya tidak temukan itu dengan siapa-siapa, tapi seni mendengar itu, kamu masih ingat gak seni mendengar itu bagaimana? Kamu pernah dengar bagaimana seni mendengar? Halo? Memanglah pakai telinga. Seni mendengar itu dengar, terima apa yang kamu dengar dan lakukan. Itu khas untuk firman Tuhan lah. Jadi kalau kamu dengar tentang rompakan, jangan dengar dan jangan terima dan jangan lakukan. Tetapi kalau kamu dengar firman Tuhan itu, ini seni mendengar. Dengar firman Tuhan itu, terima firman Tuhan itu, dan lakukan firman Tuhan itu. Kadang-kadang kita mengikuti 1 hingga 5 atau 10, 20 ibadah setiap hari.
Ya kan? Kalau melalui YouTube kita akan lihat dari pagi sampai ke petang kita akan dengar firman Tuhan. Satu hal yang saya mau tanya, apakah Anda melakukan apa yang Anda dengar? Apakah Anda menerima apa yang Anda dengar dan melakukan apa yang Anda dengar? Meskipun tidak semua kita dapat lakukan, tapi sekurang-kurangnya kita sudah ada respon. Nah, seni untuk ini bukan seni ya. Harap kamu tidak silau kan? Tidak juga kan? Oke. Yang saya temukan baru-baru ini yaitu bagaimana kita menerima firman Tuhan. Firman Tuhan itu kita dengar, kita cerna, kita miliki, kita ambil, kita miliki, lalu kita lakukan. Itu yang kita mau buat. Meskipun ini sudah kamu tahu, saya pun sudah tahu Pak itu pastor, lama sudah juga saya tahu. Saya tahu kamu sudah tahu. Tapi yang terakhir itu apakah kamu lakukan? Belum tentu. Ya, kita sudah ada pengetahuan ini. Firman Tuhan itu harus didengar dan dimiliki dan dilakukan. Tapi masalah saya dengan pengertian itu adalah masalah saya dengan kamu, ataupun masalah saya dengan kita semua dalam pengertian adalah apakah kita sudah memiliki firman Tuhan. Orang yang memiliki firman Tuhan dia akan selalu tahu bahwa dia adalah orang ataupun orang percaya. Orang yang sudah mendengar firman Tuhan dia akan berusaha untuk melakukan firman Tuhan sedaya upaya. Nah, dan inilah yang akan hidup dalam berkelimpahan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita kembali kepada apa yang dikatakan dalam kehidupan yang mempunyai kehidupan dalam segala kelimpahan. Yang pertama tadi ucapan syukur, dia melimpah dengan ucapan syukur. Orang yang sudah menerima hadiah terbesar dalam kehidupan dia senantiasa ada ucapan syukur. Dia tidak akan gagal dalam ucapan syukur. Dia akan senantiasa mengucap syukur dalam segala hal. Dalam hal sakitkah, dalam hal sehatkah, dalam hal kekurangankah, dalam hal kelebihankah. Apalagi dalam kelebihan dia akan mengucap syukur lebih lagi, berganda-ganda. Saya pernah ada satu kali hanya dalam baru-baru ini saja saya berdoa kepada Tuhan, saya praktikkan iman saya. Saya percaya Tuhan bahwa dalam masa terdekat ini tidak akan lama Tuhan. Saya percaya, sangat-sangat percaya bahwa Engkau akan menyediakan segala sesuatu buat kami. Dan benar saja beberapa hari kemudian jawaban Tuhan sangat-sangat luar biasa. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu iman dipraktikkan. Iman itu tidak dimiliki untuk didiamkan. Iman itu tidak dimiliki untuk disimpan dalam peti ais, di icebox hati kita. Tapi iman itu perlu dipraktikkan, perlu dikerjakan, perlu diusahakan. Nah, saudara, itu yang membuatkan kita berkelimpahan. Yang ketiga, berkelimpahan maksud dia berkelimpahan dalam hal hikmat. Berkelimpahan dalam hal hikmat, mempunyai hikmat. Hikmat yang berlimpah-limpah. Dia tidak akan ketanggusan ide. Dia tidak akan ketanggusan solusi atau jalan penyelesaian dalam kehidupan dia, karena dia tahu firman Tuhan memberikan dia menolong dia. Karena dia tahu Roh Kudus menolong dia. Dia tidak akan ketanggusan solusi ataupun jalan penyelesaian. Bila kita berada dalam pekerjaan kita, mungkin Anda akan menemukan berbagai-bagai tantangan, cabaran dalam kehidupan Anda. Ingat, orang percaya yang telah membukakan pintu hatinya untuk menerima hadiah terbesar, dia akan berkelimpahan dalam hal hikmat. Dia akan berhikmat, lebih berhikmat. Dia tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Dia tahu posisi dirinya.
Dia tahu apa yang perlu dia lakukan, yaitu berserah kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi saya mau katakan di sini, Tuhan Yesus datang supaya kita ini mempunyai hidup. Siapapun kita yang ada pada pagi hari ini, pada tengah hari ini, kalau Anda selama ini belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus, bukakan pintu hati Anda. Sebentar tadi saya merasakan kesedihan yang amat sangat. Saya merasakan ada satu kesedihan yang amat sangat yang begitu bergerak dalam hati saya. Dan kesedihan itu bukan karena kekurangan, tetapi kesedihan itu karena ada ramai jiwa, banyak lagi jiwa yang belum sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ini membuatkan hati saya sedih, dan saya rasa itu hati Bapa. Saya sangat merasakan bahwa itu adalah hati Bapa. Saya tidak minta maaf untuk mengatakan ini. Ramainya kita dalam ruangan ini, ada di antara kita yang masih lagi tertutup hatinya, dan itu yang perlu dibukakan. Tuhan mengasihi Anda, Tuhan sangat sayang Anda. Tuhan datang pada hari ini supaya kamu memiliki hidup, dan hidup itu adalah hidup yang berkelimpahan. Jangan sia-siakan waktu itu. Hati Bapa ada di sini. Tuhan melihat mungkin saat ini juga Anda sedang dalam pergumulan, dan Anda sedang menggerutu ataupun sedang sukar untuk melupakan perkara-perkara sulit dalam kehidupan Anda. Bila Anda pada hari ini membukakan pintu hati Anda akan mendapat suatu kelimpahan ataupun suatu hidup yang berkelimpahan, yaitu kelimpahan dalam ucapan syukur, kelimpahan dalam damai sejahtera. Itu yang Tuhan sudah janjikan. Jadi, saudara yang kasih Tuhan, mari kita berdiri. Yang tidak berapa sehat lututnya, mau duduk saja, tidak apa-apa. Haleluya. Saya hanya perlukan Anda untuk siapkan hati Anda. Saya hanya perlukan Anda untuk membukakan pintu hati Anda dan terima Tuhan Yesus, yaitu hadiah terbesar yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Katakan kepada Tuhan, saya perlukan Engkau Tuhan. Saya membukakan pintu hati saya untuk Engkau masuk, bertakhtalah dalam kehidupan. Katakan itu saja di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Saya akan berdoa bagi Anda, dan saya akan, kalau Roh Kudus pimpin saya, tuntun saya untuk datang kepada Anda. Jangan terkejut dan jangan takut, karena akan datang untuk mendoakan Anda. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Saya ajak kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan saja. Tuhan
Kami hanya berserah kepada-Mu ya Tuhan. Yang kami tahu Tuhan, kami sangat memerlukan Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Oh Lord Jesus.
telah memberikan urapan kepada beberapa orang yang ada di sini. Ada beberapa di antara Anda yang sudah menerima urapan daun. Anda adalah pemimpin. Anda akan memimpin. Anda akan melakukan pelayanan-pelayanan yang besar. Baik pelayanan dalam secular ataupun pelayanan dalam gereja istimewa. Ada yang di antara mereka yang sedang dalam proses untuk pemulihan hati. Tuhan lakukan sesuatu untuk kamu. Tuhan tidak akan biarkan kamu. Tuhan akan sentiasa ada padamu, membawa engkau dalam kehidupan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Kebenaran ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Mengambil bahagian dalam setiap hati kami dan membentuk hidup kami dan menjadikan kami seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan buat kami semua dalam kebersamaan dan persekutuan kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami kembalikan syukur, hormat dan kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita katakan bersama. Amin. 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 Persilakan duduk. Terima kasih atas kesetiaan kita semua dalam ibadah yang sudah berlangsung pada siang hari ini. Saya ingin menjemput semua anak-anak perantau. Siapa yang merasa diri dia merantau, baru pulang, maju ke depan, kamu akan menyampaikan kesaksian choir.
di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat kasih setiamu untuk anak-anak kami, untuk saudara-saudara kami yang sedang bekerja di luar negeri atau di luar daerah atau di mana saja mereka bekerja ya Tuhan. Kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan-Mu. Kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam perusahaan mereka, dalam hubungan mereka sebagai suami dan istri, dalam hubungan mereka sebagai anak, ibu dan bapak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami doakan bagi yang bersekolah diberkati dengan persekolahan yang baik ataupun diberkati dengan pencapaian-pencapaian yang terbaik. Bagi yang bekerja ya Tuhan, kami yakin Bapa bahwa Engkau senantiasa melindungi mereka, menaungi mereka dalam pekerjaan mereka, bahkan mengangkat mereka dalam pekerjaan mereka ya Bapa. Tuhan, bagi mereka yang belum ada pekerjaan, Tuhan kami percaya Bapa bahwa Engkau Tuhan yang telah menyediakan pekerjaan buat mereka ya Bapa. Tuhan, kami berdoa dimanapun mereka berada nanti, mereka ini adalah seperti anak panah yang dilepaskan, yang dipertajamkan dan dilepaskan, tertancap di tempat-tempat yang betul dan tertancap di tempat-tempat yang benar di mana Engkau dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkat doa ini kami lapaskan untuk anak-anak perantau ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.